Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmansyah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor. Saya akan menjawab satu pertanyaan mengenai identitas para pihak dalam perkara cerai. Apakah benar identitas para pihak dalam perkara cerai itu bisa kita akses dengan mudah di internet, termasuk bagaimana persoalan rumah tangganya atau istilahnya bagaimana aib-aibnya? Oke. Ini perlu kita jawab, kita perlu luruskan supaya tidak terjadi salah paham. Yang pertama begini, pengadilan diberi kewajiban untuk mempublikasikan putusan. Ya, seluruh putusan itu harus dipublikasikan di situs direktori putusan Mahkamah Agung. Dasarnya adalah keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1144 tahun 2011. Bahkan saat ini kewajiban itu ditambah dari sisi waktu. Kalau dulu tidak ada ketentuan yang pasti, sekarang putusan harus dipublikasikan pada hari yang sama dengan putusan itu dibacakan. Jadi kalau hari ini misalnya putusan dibacakan, maka paling lama ya nanti malam putusan itu harus sudah dipublikasikan di situs direktori putusan sehingga bisa diakses oleh publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua putusan itu cara mempublikasikannya sama. Ada ketentuan-ketentuan tertentu terhadap perkara-perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, misalnya perkara perceraian. Kami mengenalnya dengan istilah anonimisasi atau pengaburan identitas. Jadi, identitas para pihak, misalnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya, itu harus dikaburkan lebih dahulu sebelum putusan itu dipublikasikan, termasuk nama anak ya, kemudian nama-nama saksi itu kita tidak boleh tulis apa adanya. Oke, itu informasi kedua yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, apakah benar bahwa identitas para pihak itu bisa kita akses di internet melalui situs direktori putusan? Jawabannya tidak benar. Kalaupun ada yang demikian, itu berarti memang ada yang tidak berjalan dari sisi quality control. Kenapa? Karena pada dasarnya yang kita publikasikan di situs direktori putusan itu adalah perkara-perkara yang putusannya sudah dianonimisasikan. Seandainya ada ternyata data identitas pihak tertentu yang ternyata bisa diakses oleh publik, itu berarti yang dipublikasikan adalah putusan yang belum dianonimisasikan. Oke. Nah, terhadap persoalan demikian ada dua solusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama tentu kita di internal pengadilan harus memperbaiki quality control. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa sebelum putusan itu dipublikasikan sepanjang berkaitan dengan perkara perceraian maka harus dianonimisasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya masyarakat atau publik menemukan ada putusan-putusan tertentu ya yang ternyata identitas para pihaknya muncul di situ, maka publik atau masyarakat dapat melakukan pengaduan ke pengadilan yang bersangkutan, bahkan bisa ke Mahkamah Agung. Itu akan menjadi satu shock terapi sehingga kami bisa bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.